wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah Majelis Ta'lim yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah selalu dapat anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertama-tama mari kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur adalah Allah tambah rizkinya. Rizki itu luas, salah satunya rizki kita ditambah saudara. Kenapa bertambah saudaranya? Itu bisa ditandakan salah satu ciri bahwa kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan adanya persaudaraan ini. Maka Allah akan tambahkan terus, gitu ya, insya Allah. Nah, oleh karena Allah memberikan karunia anugerahnya dengan ditambah, indikasi salah satu kita orang yang bersyukur. Ibu di majelis ta'lim aja bersyukur, apalagi di rumah. Itu indikasi itu ciri. Nah, oleh karena itu maka kita memuja dan memuji Allah dengan sepenuh pujian menurut kita, bukan menurut Allah. Karena kalau menurut Allah pujian kita itu gak seberapa. Cuma kita pujian yang paling sempurna itu Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya kita memuji segala apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang semuanya itu baik dari Allah. Bentuknya mau yang buruk, mau yang nyengsarain, mau yang menyakitkan, itu sebetulnya adalah anugerah Allah, baik. Cuma yang menentukan buruk itu adalah kita sendiri. Allah itu tidak pernah cacat menghadirkan masalah kepada kita. Enggak, Bu. Allah itu tidak zalim gitu. Allah tidak zalim. Kenapa saya diamputasi? Aku tidak zalim, kata Allah. Itu kebaikan buat kamu. Kenapa saya stroke jadi nggak bisa ngaji bertahun-tahun? Oh, sebelum kamu nggak dikasih stroke, kamu nggak pernah datang ke pengajian. Kalaupun datang ke pengajian sekali-kali, maka aku kasih kamu stroke supaya kamu mengingat aku, baik apa buruk. Dengan stroke tadi, maka Allah akan angkat semua keburukan-keburukan kamu. Kalau kamu tidak dikasih penyakit, Allah nggak angkat semua keburukan kamu. Hanya sekali-kali aja. Itu pun kamu zikirnya nggak banyak. Tapi dengan sakit yang menyakitkan apa aja, Bu? Itu berarti kebaikan buat kamu. Karena walaupun kamu terpaksa kamu terima, maka Allah akan angkat keburukan-keburukan kita. Jadi buruk dan kesan yang tidak bagus itu sebetulnya bukan datang dari Allah. Buruk itu datangnya dari kesan kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka tidak ada keburukan sedikit pun. Itu keburukan datang dari diri kita. Allah sayang sama kita, Bu. Allah ingin menghapuskan segala kehilapan dan kesalahan dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka apakah buruk, Bu, ketika seseorang dikasih kekurangan duit, dikasih kurang sehat, dikasih anak bermasalah? Apakah buruk ketika itu sebetulnya ingin menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita supaya kita kembali kepada Sang Pencipta? Buruk nggak, Bu? Enggak, berarti baik kan? Sekarang coba kalau datang masalah itu, ini pasti baik dari Allah. Bagaimana saya mensikapinya aja, gitu ya. Jadi maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimus sholihah. Makin bisa dipahami, Bu. Karena kalau baru mendengar, kadang-kadang belum bisa dipahami. Tapi kalau sering diulang, pengetahuan itu akan bertambah hikmahnya. Mungkin bentuk pengetahuannya segitu, Bu. Tapi hikmahnya, nah ini yang membedakan pengetahuan itu bukan dari segi zohirnya saja, tapi yang terpenting adalah segi batin, pemaknaan hati, Bu. Itu yang akan menjadikan tafakkur kita, zikir kita kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, mari kita bersolawat dan bersalam kepada baginda kita. Semoga kita dijadikan umatnya yang mengikuti tauladan beliau. Apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau nyatakan. Kan dari Nabi itu ada 3. Satu, contoh yang dicontohkan Nabi. Kemudian ada yang beliau ucapkan, walaupun beliau tidak mencontohkan. Ada yang beliau nyatakan, walaupun dia tidak mencontohkan, walaupun dia tidak berbicara. Ketika ada orang datang, ya kata Nabi begitu. Itu namanya pernyataan. Bisa dipahami, Bu? Jadi yang datang dari Rasulullah kepada kita itu namanya hadis, kan? Nah, hadis itu apa? Satu, bentuknya contoh dari Nabi, perkataan atau perbuatan contoh itu ya. Kemudian pernyataan. Jadi semoga kita menjadi hamba yang mengikuti contoh-contoh Rasulullah, sehingga kita dijadikan umat yang dicintai oleh beliau. Karena Rasulullah itu tidak akan mencintai kita kalau kita banyak protes, tidak nurut sama Rasulullah. Ibarat anak, saya selalu menganalogikan biar paham kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah. Saya itu pengennya orang tuh paham kenapa harus bersolawat, begitu kan? Awal-awal itu ada orang tua, ibu nyuruh anaknya bikin aturan A, bikin aturan B, minta anaknya melakukan ini, melakukan itu. Kata anaknya, apaan sih kayak gitu, kuno. Apaan sih mah, mama itu gak gaul. Apaan sih mah, aku mau main, aku mau pergi, aku mau hangout sama teman-teman. Ih mama ini lagi butuh kamu tuh gimana sih? Ini aturan di rumah ini kamu gak boleh ngelanggar, harus begini. Dilanggar sama dia semua. Ini anak, termasuk anak yang apa, Bu? Zalim. Iya, yang terkenal kalau anak sama orang tua. Durhaka, ngegedur api Neraka. kan gitu, masuk neraka gitu. Durhaka sama orang tua. Disayang gak Bu anaknya kayak gini? Enggak, yang disayang yang patuh ya. Salah-salah dikit mah dimaklumi lah ya. Ini salahnya banyak. Begitupun kita kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau apa yang disuruh oleh Nabi gak dituruti, ditolak, pokoknya dia gak mau belajar untuk mentaati perintah-perintah Rasulullah, berarti ini orang namanya umat yang Iya, apa Bu arti durhaka? Yang tadi ngegedur api neraka. itu kalau orang Sunda, Bu. Kan ngegedur itu ya api neraka. Ngegedur sana neraka. Nah itu jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad yang durhaka ya Bu. Contohin apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya semaksimal mungkin gitu. Maka ketika kita bersolawat kepada beliau, itu sampai kepada hati beliau. Kalau orang yang durhaka tadi udah nyakitin orang tua, saya analogikan ke orang tua ya, gampang ya Bu ya. Kita kan punya orang tua juga dulu kan, sekarang kita yang jadi orang tua. Udah kita bikin aturan, dilanggar dan sebagainya. Anaknya bilang gini, mama aku tuh sayang deh sama mama. Percaya gak Bu? Kagak percaya. Sayang tapi sambil tutup pintu jeder karena gak dikasih jajan. Pergi dia Bu. Mama aku sayang deh sama mama dah gitu kan. Percaya gak? Itu kayak gitu kita itu bersolawat kepada Rasulullah.
Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena lagi sakit hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena anaknya lagi bermasalah. Tapi nggak diikuti apa yang disuruh oleh Nabi. Nggak bakalan sampai, Bu. Kenapa kita beratus-ratus kali baca sholawat tapi nggak ada efeknya? Rasulullah nggak terima, Bu, sholawat kita. Nggak terima. Allah nggak sampaikan salam cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad. Allah pun malas melirik kita. Kan yang menyampaikan Allah, Bu. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, yang menyampaikan siapa? Allah. Makanya ketika kita bersolawat, yang pertama merespek solawat kita Allah, Bu. Bukan orang. Rasulullah belum merespek nih. Allah dulu yang merespek. 10 kali diganti oleh Allah cinta kita kepada Rasulullah. Maka orang yang banyak salawat itu akan dapat syafaat ya. Tapi itu, Bu, kita itu jangan suka terbuai dengan pengetahuan orang yang awam ya. Orang yang katanya kalau kita banyak bersalawat masuk surga. Yang seperti apa dulu? Katanya kalau orang menghafal Asmaul Husna bakal masuk SD. Ada syaratnya. Kalau cuma hafal-hafal doang, orang yang durhaka juga bisa. Benar gak? Benar. Makanya kita mengenal Allah itu begitu. Enak banget itu. Kita udah jungkir balik ngaji, cari ilmu tentang makrifat kepada Allah. Baru hafal 10 diambil oleh Allah. Yang gak pernah ngaji, kadang sholat dilakuin, kadang enggak, suka fitnah, suka gibah, dia hafal Asmaul Husna 99 sambil dinyanyiin di majlis taklim, tapi suka fitnah, suka gibah. Enak banget dong dia yang masuk surga. Enggak begitu pemahamannya, Ibu. Jadi ini tuh belum diterima oleh Allah kalau baru di mulut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus gitu ya. Tapi hatinya masih busuk. Kata Allah, baru di lipstick doang. Gak diterima oleh Allah. Itu baru pintu pertama. Berarti gak penting-penting, Bu. Sebelum masuk ke pintu di dalam kolbu, itu kan masuknya di pintu mulut dulu, dihafal dulu kan. Allah itu Rahman. Apa itu Rahman? Nah itu, jadi mari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ikuti baginda kita, Bu. Yang kecil-kecil aja dulu, yang kita bisa. Rasulullah itu sukanya apa? Rasulullah itu senangnya apa? Kepada dia kan mencontohkan itu karena sayang sama kita, maka dia mencontohkan sifat dan pribadinya supaya dicontoh. Nah kalau sudah gitu kita bersolawat pasti berefek, Bu. Insya Allah berefek. Banyak taubat kepada Allah supaya diberikan anugerah untuk banyak bersolawat kepada Allah. Banyak istighfar ya, Bu ya. Banyak taubat. Coba biasakan malam hari bangun. Kalau lagi duduk berzikir kepada Allah. Jangan kosongkan lisan dari zikir kepada Allah. Ya. Kita masuk ke Riyadhus Shalihin yang kemarin kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya Riyadhus Shalihin Allah berikan kelebihan daripada yang tidak punya. Kenapa? Karena buka buku itu pahala ya. Yang belum punya jangan kecil hati, Bu. Nanti saya punya. Karena ini nggak cukup setahun belajar ini, Bu. Bisa 5 tahun. Tapi ya terus saja jalani. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, coba dibuka di ayat yang nggak punya bukunya nggak apa-apa, buka Qurannya, kan punya kalau Quran Maya. Quran surat Yusuf ayat 109. Surat Yusuf ayat 109. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak bepergian di permukaan bumi ini, fayanzuru, maka lihatlah. Ini di Imam An-Nawawi tidak meneruskan tulisan ayat Al-Quran kalimat selanjutnya, tapi kita akan teruskan. Afalam yanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim.
ini ayatnya. 109. Maka tidaklah mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Min qablihim waladarul akhirati khair. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Jadi gini Bu, ini kan ayat tentang tafakur ya. Jadi Allah itu mengisyaratkan kepada kita, kalau kalian bepergian kemana aja, maka lihatlah napak tilas di tempat itu gitu. Ada apa di tempat itu? Kalau ibu punya uang, kemudian ibu umroh ya, itu kalau umroh itu ibu cari fasilitas yang cari tempat-tempat di situ ada kejadian di masa lalu apa yang bisa menjadikan pelajaran buat kita. Jadi ibu kalau punya duit habis umroh nih, besok saya mau ke Singapura, saya mau ke mana Bu? Turki. Kemana gitu ya Bu ya. Tapi di situ tidak ada napak tilas umat-umat terdahulu. Kata Allah, kalau kalian bepergian, berjalan kemana aja, carilah sesuatu yang bisa memberikan pelajaran buat kamu. Kalau saya dulu pernah diarahkan sama guru saya, kalau kalian tuh umroh, coba kalian ke Palestina, kalian kemana Bu? Di Irak gitu ya, kemana gitu. Yang di situ dilahirkan para nabi. Kemudian coba lihat kalau mau ke Mesir. Kenapa? Ketika kalian di situ kalian bisa melihat apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Beginilah orang atau bangsa yang durhaka kepada Allah. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun. Lihatlah Laut Merah ibu. Maka Allah hancurkan itu umat sebelum kamu. Siapakah yang dihancurkan oleh Allah? Yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Di situ kita nanti akan bertafakur Bu. Akan timbul zikir kepada Allah. Ya Allah, ini benar apa yang tercantum di dalam Al-Quran informasinya. Jadi kalau kemana-mana lihat sesuatu yang bisa menggugah perasaan tafakur dan zikir kita, itu yang diperintahkan oleh Allah. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, maka lihatlah kejadian-kejadian yang di sini di dalam surat Yusuf itu ya. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Bagaimana kesudahan dari orang-orang umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Allah menghancurkan istrinya Nabi Lut. Firaun mah gak dihancurin Bu istrinya. Istrinya malah diselamatkan. Yang dihancurkan kan istrinya Nabi Lut kan? Iya, Nabi Lutnya diselamatkan, istrinya dihancurkan. Iya, kemudian kamu lihat tuh bagaimana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, yang dihancurkan anaknya. Bagaimana Allah menghancurkan Ibrahim, siapa yang dihancurkan? Bapaknya. Coba kalau kalian berjalan-jalan ke situ, ada anak yang dihancurkan, ada istri yang dihancurkan, ada bapak yang dihancurkan. Kan banyak itu. Coba jadi pelajaran kata Allah. Jadi tafakur buat kalian begitu Bu. Nah, jadi yang dihancurkan itu bisa siapa aja. Itu tuh perumpamaan bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kalau kamu durhaka kepada Allah, ada ibunya soleh, bapaknya soleh, anaknya toleh. Ibunya ahli pengajian, bapaknya ahli tahajud, anaknya ahli mabokan. Ada nggak zaman dulu? Ada. Jadi ibu jangan terlalu khawatir. Kalau ada anak tidak sama dengan kita, karena zaman dulu pun sudah ada. Ibunya soleh, anaknya soleh,
bapaknya nggak soleh, zaman dulu juga ada. Jadi gimana Bu bilang, saya sedih kan? Gitu. Emang Nabi dulu juga nggak sedih, tapi emang itu sudah ada dari zaman dulu. Emang kehidupan itu begini Bu. Ada suaminya soleh, anak istrinya durhaka. Ada nggak Bu? Ada. Jadi jangan heran. Saya mah heran deh. Itu kan suaminya soleh banget, anaknya juga rajin ke masjid. Kenapa itu emaknya nggak pernah ngaji? Nggak usah heran Bu. Zaman dulu juga ada. Jadi jangan heran kalau suami ibu punten sekali ya kalau ada suaminya sholatnya susah, puasanya juga susah, kagak bisa ngaji. Zaman dulu juga udah ada. Kata Allah, wal akibatulil mukazzibin. Apa di sini? Apa Bu? Akibatul lazina min qablihim. Jadi kalau zaman sekarang ada seperti itu, nanti ibu kalau punya suami susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji. Mau kayak Fir'aun gitu. Gituin sekali-kali. Kalau udah dengan halus nggak bisa juga. Nggak apa-apa pakai yang kasar. Aku mah nggak begitu masalah, begitu aja. Iniin hati gitu ya. Cuma aku sayang sama kamu. Masa kamu mau disamain nanti tuh bareng sama Fir'aun di neraka? Anak kita juga gitu. Emang Nabi Nuh itu gimana deh? Nabi Nuh itu soleh, tapi anaknya durhaka. Mama nggak mau kamu tuh nanti bareng sama anak Nabi Nuh. Jadi anak-anak yang durhaka itu nanti segolongan itu Bu. Dan gitu, cuma kita akan memaklumi gitu ya. Oh iya ada gitu. Sekarang mah kita perbaiki diri kita, jadikan kita tuh takwa di hadapan Allah. Jangan terlalu fokus dengan kesedihan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita takwa kepada Allah, insya Allah Bu nanti anak kita kayak suami kita kayak, kan mereka mah bukan Fir'aun Bu. Fir'aun mah nggak iman sama Allah kan. Anak Nabi Nuh juga nggak iman. Anak kita mah iman Bu. Suami kita iman. Cuma diri kita perbaiki aja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kuat nur kita, nyampenya kepada Allah, nanti Allah yang akan memperbaiki segalanya. Diperbaiki itu keburukan anak kita, suami kita jadi berubah, mungkin kapan gitu, itu urusan Allah ya, insya Allah gitu. Jadi kalau intinya deh, kalau mau mau tur apa kek, mau tur kemana nih, tujuannya apa, lihat dulu gitu. Oh iya, mau tadabbur alam, mau ingin meningkatkan tafakur kita, zikir kita kepada Allah, silakan, nggak apa-apa. Tapi harus diniatkan itu. Jangan, ih enak kalau jalan-jalan, seneng, biar refreshing nih, pusing, mumet deh. Bukan itu Bu intinya. Kata Allah, jadi kalau yasiru fil ar, mau ke Sukabumi kayak, mau ke villa kayak, mau ke Anyer kayak Ibu, mau ke Bandung, mau ke mana? Kata Allah, oh ini lihatlah muka bumi itu, jadikan tafakur buat kita. Ya, selesai ya Bu ya ayatnya. Kita masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dari kemarin kita ayat aja tentang tafakur ini. Sekarang hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu. Al-kais itu artinya orang yang cerdik. Siapa orang cerdik itu? Mandana nafsahu, yang menjaga dirinya, wa amila lima ba'dan maut, dan beramal dan bekerja. Beramal itu selalu konotasinya ini akan jadi amal soleh, enggak. Amal yang diterima oleh Allah, enggak. Ini akan jadi tabungan enggak di akhirat. Selalu begitu aja. Jadi sekarang kita preteli ya kalimat per kalimatnya Ibu. Al-kaisu itu apa gitu ya.
Al-Kaisu itu artinya orang yang kokoh, kokoh pendirian. Al-Kaisu, orang yang kokoh, kokoh pendirian, punya pendirian yang kuat, tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan, oleh omongan teman. Tadi udah kuat sih, saya itu harus nggak boleh goyah, saya nggak boleh kalau dikasih, kalau ada orang memprovokasi, mempengaruhi, tetap dia tidak mudah goyah gitu Bu. Itu orang yang kokoh. Sekali-kali aja kayak nggak ngaji, sekali-kali kan nggak masalah, kamu kan rajin banget. Kalau orang yang kokoh, enggak, nanti dari sekali-kali sekali lagi desa. Iya ya bener juga. Nah itu orang yang cepat terprovokasi, temennya nggak ngaji. Nah gimana caranya? Saya pengen ngajak dia nih, saya sendirian males banget nih ke Tanah Abang contohnya. Sekali-kali kamu kan rajin banget, dimaklumi tuh sama Bu Vila juga contohnya itu. Terus iyalah sekali-kali. Terus kata suaminya juga, Mama di rumah masih berantakan, sekali-kali kayak nggak ngaji gitu kan. Ya kalau orang yang kokoh pendiriannya, ya itu kan bisa nanti habis ngaji gitu kan. Pokoknya apa aja lah Bu. Kalau ada anak yang kokoh pendiriannya, diajak sama temennya, cobain deh, kamu tuh kagak gaul, dia nggak ngerokok, temennya ngerokok. Iya ya, kalau aku nggak nyobain kayak nggak gaul deh. Itu anak saya Bu. Yang pertama, nggak ngerokok. Ketika dia cerita ke saya, jadi saya tahu. Nanti mah, kenapa kamu ikutin? Nyoba doang, mah enggak ngerokok. Emang dia nggak ngerokok, cuma kalau nyoba suka. Habis kata temen saya, nggak gaul lah. Apa tuh Bu? Kalau cemen apa tuh? Kalau cowok tuh nggak gentle segala macam. Kamu tuh masih ikut masih ikut ya, belum kokoh pendirian kamu. Kalau kamu tahu itu nggak benar gitu ya, aku nggak sehat kesehatan, nggak sehat kantong, kamu masih minta dari orang tua. Diceramahin lama kita. Itu yang bikin bete sebetulnya dia tuh. Tapi nggak apa-apa Bu, emang tugas kita gitu kan. Nggak ada orang tua. Nah kakek pada ngerokok, nyontohinnya kakeknya kan gitu, orang tuanya nggak ngerokok, saudaranya nggak ngerokok ya bebas. Tuh kalau dinasehatin begitu kamu, itu yang bikin kamu nggak kokoh, cepet terombang-ambing. Ada saudaranya yang, kenapa kamu nggak ngerokok saya tanya. Pertama itu kan nggak sehat mah. Nah ini benar nih, orang ini kokoh nih. Udah gitu orang tua juga nggak ada yang ngerokok. Ini satu, teladan itu penting Bu. Orang tua, ayah nggak ngerokok. Udah gitu mah, ngapain sih, itu kan dibuang-buang. Udah itu jadi penyakit lagi. Berarti ini anak kokoh pendiriannya, punya ilmunya, ada alasannya. Aduh yang satu ini nggak enak. Tapi kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan ya. Kalau nasehatin suami atau orang kita ya yang udah ngerokok itu susah ya Bu ya. Ya sudah. Tapi nasehatin terus lah, itu kan tugas kita ya. Walaupun ada yang tidak mengharapkan gitu, tapi kan kita tahu keburukannya banyak. Kita kembali, orang yang kokoh pendirian itu seperti itu Bu. Ya. Yang kedua dia tegar menghadapi masalah, nggak cepet down. Itu al-kais namanya Bu. Tiba-tiba suami kita sakit. Aduh gimana nih? Sedangkan dia yang mencari penghasilan, COVID datang. Aduh, lockdown, kayak lockdown dulu ya Bu ya. Itu kalau orang yang tegar, tenang. Nanti gimana kayak caranya gitu kan? Kalau sakit ya kita yang bergerak gitu. Orang yang tegar tuh gitu Bu. Enggak hanya monoton melihat kejadian yang ada di depan matanya. Enggak monoton di situ. Pikirannya langsung ke Allah. Gimana gitu ya. Nah itu berarti orang itu tegar, nggak cepet loyo gitu, nggak cepet ya aduh sedih segala macam. Yang ketiga al-kais itu orang yang cerdas dia menghadapi keadaan. Kalau di musola ada acara langsung dia punya inisiatif, nah itu cerdas ya namanya. Nggak cuma aduh gimana ya, nggak tahu lah, udah
Apa namanya di sini tuh udah apa tuh namanya Bu? Kalau nggak bisa mikir lagi. Mentok. Orang yang al-kais tidak mentok cara berpikirnya. Aku tuh udah mentok deh, nggak bisa deh mikir. Jangan begitu Bu. Al-kais itu dia punya jalan keluar dari permasalahan yang sedang ada di depan mata dia. Atau ada kegiatan. Orang cerdas mampu menyampaikan ide-ide briliannya. Itu orang cerdas. Itu namanya Al-Qais. Apalagi Bu Al-Qais itu. Masya Allah, panjang ini. Dari kitab An-Nihayah. Cerdik samalah dengan cerdas ya. Tapi cerdik itu ada bedanya. Kalau di dalam keburukan orang cerdik itu apa namanya apa? Licik, curang. Itu di dalam keburukan. Ini di dalam kebaikan Bu. Ketika kata bosnya, kata suaminya atau kata anaknya, "Mah harus begini." Istrinya nih cerdik nih. Kesini juga bisa. Begitu. Emang harus selalu itu? Yang penting kan kita jalan-jalan. Ini juga bagus loh ininya, destinasinya apanya. Nanti akan situ kan udah bosan, kita udah berkali-kali gitu kan. Nah istrinya nih cerdik contohnya. Terus nanti kalau di sana makanannya mungkin agak berbeda. Tetap intinya jalan. Jadi orang yang cerdik itu jangan cerdik dalam hal yang negatif ya Bu ya. Dalam hal yang positif gitu. Ya intinya bisa memberikan solusi yang tidak disangka-sangka lah gitu. Hal-hal yang positif. Yang seterusnya Al-Qais itu maksudnya di sini kalau ada peluang yang baik, dia cerdas mensikapinya. Dia istilahnya begini Bu. Kalau orang yang cerdas atau cerdik melihat peluang, nih, suamiku dirumahkan bekerja, berarti nggak dapat penghasilan. Gimana nih? Kalau seorang suami yang cerdik melihat peluang, istri yang cerdik melihat peluang, sekarang usahanya apa ya? Offline ditutup. Kalau orang yang cerdik, kalau begitu saya bisa cari online. Itu orang-orang yang apa tuh namanya? Yang kemarin waktu COVID lagi luar biasa gitu ya. Kemudian ada orang yang jatuh ekonominya sejatuh-jatuhnya. Ada yang jatuh tapi dia bangun karena kecerdikannya. Malah kata dia, justru saya menuai penghasilan yang luar biasa gara-gara kok orang ini berarti cerdik di dalam mencari peluang. Lewat online. Ditutup toko pakaiannya, lewat online dia jualan, malah penghasilannya lebih banyak. Ditutup warung makannya, dengan online dia malah tambah berjaya. Berarti dia cerdik mencari peluang. Ini Al-Qais namanya Bu. Jamaah yang lain tutup majelis talimnya. Aduh bala buka. Berarti ibu-ibu di sini semua, pengurusnya semua orang-orang yang Al-Qais, orang yang cerdik mencari. Kita nggak niat begitu sebetulnya, cuma ini adalah bimbingan Allah. Tapi kita jadi mengenal Allah. Kita lanjut. Jadi ke situ ya Bu ya. Saya bersyukur kepada Allah ya Bu ya. Selanjutnya, orang yang Al-Qais tadi memiliki dua ciri. Tadi dicatat ya Bu, Al-Qais itu apa? Dia memiliki dua. Yang pertama, suka bermuhasabah, suka mengevaluasi dirinya. Dia suka mengevaluasi dirinya seperti begini Bu. Apa kekurangan saya selama ini? Kan yang kalau evaluasi itu gitu ya. Kalau guru bikin evaluasi kan ingin tahu si murid ini kelebihannya apa, kecerdasannya, nilainya nanti berapa, kekurangannya apa, akan ketahuan nanti. Nah, bagaimana kita memuhasabah diri kita? Ya Allah, selama ini saya kayaknya kurang bisa menekan amarah saya, lidah saya,
mulut saya. Jadi kalau nggak setuju dengan orang langsung bla 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 gitu. Keluar aja, entah berantah kata-kata, mau bikin orang tersinggung, mau nggak itu urusan nanti. Yang penting aku tuh udah puas. Nah gitu. Aduh kayaknya kata-kataku tuh, lisanku tuh banyak deh kekurangannya. Berarti aku harus bisa menahan, mengurangi, minimal mengurangi dulu ya Bu ya. Kalau bisa ya langsung enggak gitu. Itu kan manusia berproses. Jadi enggak langsung kalau suami ngomong dengerin dulu. Biasanya baru di tengah udah dipotong sama kita. Suaminya baru bilang, "Mah itu di meja kayaknya makan apa sih ya, saya tuh udah capek dari tadi." Suaminya belum selesai ngomong. Gitu, anaknya baru gini, "Mak, di sekolah mau ada acara jalan-jalan." "Apa sih kamu? Mama lagi nggak punya duit." Udah, buat bayar sekolah aja kesusahan. Anaknya belum selesai ngomong, Bu. Ya Allah, sekarang kita bermuhasabah. Tunggu dulu dia berbicara. Baru setelah itu apa yang harus kita jawab? Ya, kita kan begitu biasanya, saya ini. Ibu-ibu di sini mah soleh semua, Bu. Astagfirullah. Saya tuh kalau ceramah gini Bu, kadang-kadang dalam hati mah ya Allah saya masih begini gitu Bu. Saya tuh belum solehah gitu Bu. Saya mah ngaku di hadapan Allah, apalagi kalau di hadapan Allah Bu. Di hadapan ibu mah saya ditutupin. Banyaknya saya tutupin Bu. Kalau di hadapan Allah mau tengah malam tuh ya Bu. Ya Allah saya sampai nangis-nangis itu ya Bu. Kalau di hadapan ibu-ibu saya kan jaga pencitraan gitu ya Bu ya. Tapi kata Allah juga begitu, jangan suka diungkit. Jangan suka dikeluarkan apa yang sudah aku tutup. Jadi apa yang saya lakukan dibolehkan sama Allah, emang harus begitu. Ibu nggak usah, saya mampu di rumah juga gini-gini, saya sama suami gini, saya sama tetangga, diungkit keburukan kita, nggak usah. Di depan suami juga nggak usah diungkit keburukan kita. Yang sudah-sudah, udah jangan dikoreng, yang sudah sembuh, dikorek-korek lagi. Kata Allah, yang sudah aku tutup aib kamu jangan dibuka. Kalau kamu buka maka aku akan buka selebar-lebarnya. Maka jangan suka membuka aib kita Bu. Aib kita aja tidak boleh dibuka, apalagi aib orang. Itu hidup tuh begitu. Jangan suka bilang ke suami, tahu nggak ya, kakakku tuh begini, adekku tuh begini. Itu sedang membongkar aib saudara kita. Kalau kita suka membongkar aib saudara kita, membuka aib suami kita, karena kita kan suka bongkar juga di depan teman kita. Oh enggak, suami saya begitu. Itu nanti Allah akan bongkar aib kita, mungkin bukan dengan orang yang kita bongkar, tapi dengan orang lain. Ya, kalau udah ngomong gitu takut, sedih Bu diri saya sendiri sedih sekali. Kenapa? Karena saya masih banyak kekurangannya gitu. Saya jadi takut sendiri dengan kata-kata saya. Karena kata Allah, wa nablu akhbarakum. Aku akan uji kata-kata kamu, kabar-kabar kamu. Yang paling banyak akan diuji oleh Allah adalah yang ngomong. Ibu kan dengerin doang, nggak diuji sama Allah, nggak terlalu banyak. Saya yang akan banyak diuji oleh Allah. Karena saya yang banyak. Gini benar nggak kata Allah kamu begitu? Ini yang saya takutkan. Jadi kalau saya di rumah bermuhasabah, ya Allah, saya itu tidak takut dengan orang lain. Saya tidak takut dengan orang yang di luar sana. Saya takut dengan diri saya. Selalu begitu kalau ngobrol sama suami. Ya, kenapa anak kita begini? Saya tidak takut dengan anak saya. Saya takut dengan diri kita. Ini tuh karena kesalahan kita. Karena kesalahan, ya durhaka sama Allah. Ibu saya jadi terengah ya. Semoga kita bisa melanjutkan ya Bu ya. 10 menit lagi. Jadi orang yang bermuhasabah itu orang yang selalu mengevaluasi dirinya, apa yang belum saya kerjakan, apa yang masih kurang pada diri saya. Itu orang yang al-qais Bu. Tahu kekurangan diri kita. Dan kita juga melihat apa yang sudah saya sempurnakan, saya kerjakan.
Ya Allah, sholat saya kemarin alhamdulillah bertambah baik. Ya Allah, tapi ada kekurangannya. Masih aja, apa kita yang tahu ya Bu ya? Ya Allah, ketika saya berpuasa, saya sudah bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsunya hawa nafsu makan dan minum, tapi belum bisa menahan hawa nafsu diri untuk membicarakan orang, untuk marah-marah pada anak, pada suami. Untuk saya belum bisa mensyukuri apa yang diusahakan oleh suami saya. Kayaknya saya masih banyak menuntutnya. Suami saya harus nyukupin saya beli ini, anak harus begini. Semuanya dari suami. Kalau enggak, bang gimana sih? Cari duit gimana sih? Jadi suami gimana sih? Jadi ayah gimana sih? Orang lain mantu, tetangga kita, saudara saya tuh, gitu. Kita suka biasa begitu kan? Ya Allah. Nah di situ apa? Muhasabah diri. Oh alhamdulillah, dulu sebelum ngaji saya suka menuntut suami. Sekarang alhamdulillah udah gak nuntut. Kalau bercerita untuk mencari solusi itu emang harus begitu ya Bu. Nih anak kita nih gimana nih, kita masih ngontrak aja bang. Nanti dari penghasilan itu begini itu solusi namanya Bu. Kalau nuntut itu menekan kemudian hasilnya harus cepat, kan itu nuntut ya Bu. Kenapa sih? Nah begitu. Harusnya, nah begitu. Biasanya begitu, kata-katanya itu ada berbeda dengan orang yang mencari solusi. Kalau mencari solusi, gimana ya? Nah itu berarti kalau gimana ya, cari bareng-bareng caranya. Itu meringankan. Kalau menekan itu memberatkan. Jadi jangan sekali-kali kamu tuh harus gitu. Kita begitu kalau sama anak. Coba cari solusi yang terbaik gitu. Jadi alhamdulillah dulu masih suka nyinyir sama saudara gitu. Sekarang saya lebih banyak bersabar, banyak mendengar, bukan banyak komentar. Dulu banyak komentar, padahal dirinya juga masih banyak salah. Cuma sebenarnya komentar aja. Kamu tuh harusnya begini, ke saudara begini. Harusnya dibalik, saya tuh harusnya begini. Jadi sebetulnya Bu, ketika kita bermuhasabah itu pertama bermuhasabah dan menahan diri dari semua hawa nafsu yang menghancurkan diri kita. Bisa menahan yang menghancurkan apa Bu? Diri kita. Yang menghancurkan diri kita, contohnya ketika kita marah-marah, ketika kita tidak sabar menghadapi keadaan. Kadang-kadang kita suka tersulut ya Bu ya. Jam pertama, jam kedua masih sabar, Allah masih alhamdulillah dibimbing, dibantu oleh Allah. Karena mungkin kita kurang zikir, kurang istighfar, keingetan tuh yang tadi, tinggi suara kita. Berarti kita nggak bisa nahan amarah itu tadi. Maka orang yang al-qais itu bisa menahan marah, bisa menahan untuk malas banget ya pagi ini untuk duha ya Allah, diturutin aja, liatin aja HP, akhirnya gak duha. Berarti gak bisa nahan hawa nafsu itu tadi, diri kita, hawa nafsu kita. Kalau kita bisa nahan, berarti yang akan datang adalah apa? Yang akan terjadi kebaikan. Karena taat akan melahirkan kebaikan. Kata Rasulullah, al khair la ya'ti illa bi khair. Kebaikan bisa menahan hawa nafsu tadi, hawa nafsu yang buruk, maka akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kedamaian. Jadi kalau orang yang bisa menahan hawa nafsunya, nah orang yang bisa menahan hawa nafsu itu anugerah Allah Bu.
Bagaimana supaya anugerah Allah itu selalu datang kepada kita? Tahu Bu? Banyak kayaknya apa? Tobat. Taubat. Judulnya adalah kita hidup harus banyak bertaubat. Maka anugerah Allah itu akan datang terus kepada kita. Banyak berzikir, banyak istighfar, dan di dalam kehidupan harus banyak beramal soleh. Jangan berat, jangan apa namanya? Nanti aja. Kan kemarin udah. Kapan-kapan aja. Di Majelis Alim ada apa namanya? Penawaran untuk acara bansos gitu. Kan bulan kemarin udah. Kenapa ada lagi sih sekarang? Padahal dituntut amal soleh itu supaya kita dapat pertolongan Allah harus tiap hari. Tiap hari di rumah kita beramal soleh, di Majelis Ta'lim kita beramal soleh. Apa yang kita bisa lakukan supaya pertolongan Allah itu udah datang? Maka ketika seseorang mampu menahan amal buruknya, menahan hawa nafsunya di dalam kehidupan sehari-hari, itu tandanya orang al-qais. Tapi dia mampu menahan itu tuh nggak mudah Bu. Harus ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang kalau orang itu banyak beristighfar, bertaubat, dan amal soleh. Dan orang itu mampu melakukan itu. Yang kemarin satu lagi apa Bu? Dia harus banyak belajar untuk mengenal Allah. Maka akan kuat dia dalam menekan, kokoh dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanti akan kita lanjut minggu depannya, karena ini masih panjang. Baru al-qais itu apa? Kemudian al-qais itu memiliki bukan al-qais, orang yang cerdik, yaitu orang yang selalu menjaga dirinya. Ini orang yang selalu mandana nafsahu. Yang kita bahas pada pagi ini baru mandana nafsahu. Orang yang bisa menekan, merendahkan hawa nafsunya. Tadinya saya mau menjelaskan bahwa diri kita ini, hawa nafsu ini itu terbagi beberapa ya. Ada namanya nafsu ammarah. Ammarah itu selalu menyuruh keburukan. Ada namanya nafsu al-lawwamah, ada namanya mulhamah, ada namanya nafsu yang baik mutmainnah. Insya Allah minggu depan sekalian meneruskan wa amila lima ba'dal maut ya Bu ya. Sedikit-sedikit yang penting paham, ngerti ya Bu ya, yang kita pengajian ini. Tidak hanya selintas gitu enggak. Kalau saya emang bentuknya sedikit tapi luas gitu Bu, sedikit tapi luas dan bisa insya Allah dipahami dalam kehidupan kita begitu. Karena itu yang saya pelajari dari guru saya, dan itulah yang membekas di dalam kolbu saya, kemudian bisa diamalkan di dalam kehidupan, bukan hanya sebatas pengetahuan tetapi mendapatkan nur pengetahuan. Bukan hanya sebatas ilmu, tapi mendapatkan nur ilmu. Nur ilmu itulah yang membuat kita mampu melaksanakan di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang berilmu tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Gitu. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau yang tidak berkenan di hati ibu semua. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah bila mana ada lisan ini yang tidak hak menurut Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.